Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kali ini judulnya adalah inilah kata hati dia kepada dirimu. Oke, kita lihat dulu kisahnya ya teman-teman. Sekali lagi masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum, energi banyak orang yang nonton. Tentu saja tidak bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate atau relate dengan kisah kalian. Ya, silakan disesuaikan. Apakah cerita yang terbaca di sini dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya tahu apakah benar-benar cerita kalian. Kalau tidak, berarti jangan dipaksakan ya. Mungkin ini cerita untuk penonton yang lainnya yang juga nonton video ini ya. Kalau ingin khusus pembacaan untuk kalian sendiri, bisa personal reading. Nanti syarat dan tata caranya akan saya sampaikan di akhir video ini. Oke, kita mulai general reading. Kita lihat dulu kisahnya atau sosok dia ya. Oke. Di sini ada the Fool. Ini ada sosok eksentrik. Orang-orang yang membuat keputusan tanpa berpikir panjang tentang resiko ataupun apapun ya. Jadi saya bilang mungkin lebih kepada sosok yang ceroboh. Walaupun dia ini adalah sosok-sosok yang ingin selalu memimpin ya. Orangnya nggak mau kalah. Jago debat. Pinter omong. Kemudian di sini ada Ace of Pentacle ya. Dimana orang ini mungkin kurang effortnya kepada kalian ya. Effortnya kurang, kemudian mungkin dia memang sedang mengawali satu bisnis atau satu usaha, atau ada hal baru di dalam hubungan kalian yang sekiranya itu nggak biasanya, seperti itu. Kemudian di sini ada The Emperor, ini adalah sosok-sosok pemimpin, punya ambisi yang besar, agak mengontrol dalam hubungan, ya. Orangnya sebenarnya kalau sudah punya rencana itu ingin direalisasikan. Orangnya ingin hubungan-hubungan yang stabil, segala sesuatunya itu stabil ya. Orang ini punya, sebenarnya dia itu bukan tipikal orang yang nggak punya effort ya. Bukan orang yang malas, tapi orang yang secara agresi itu agresif. Orangnya sebenarnya agresif. Tapi kenapa kali ini memang dia sekarang ya nggak begitu nggak ada agresinya, sekarang berubah seperti itu ya. Ini terkait dengan terkait dengan ini bisa rumah tangga, bisa cinta bersegi-segi karena di sini Hierophant teman-teman ya. Bisa dikatakan orang ini adalah orang yang kolot ya, kolot. Walaupun awalnya seseorang ini seakan-akan menjalin hubungan dengan kalian itu mau melanggar-langgar aturan gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata sekarang ada perubahan. Oke, kemudian di sini the World ya kan, perubahan, the Moon ya. Membuat kalian itu kalau malam sering memikirkan dia ya, memikirkan dia. Sebenarnya dia pun juga seperti itu. Dia sering memimpikan kalian juga. Mungkin kalian juga sempat mimpi orang ini. Ya. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya itu, sekarang dia banyak hal yang dirahasiakan. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kisahnya dan juga sosoknya. Kita lihat terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya dia sembunyikan. Ya. Apa sih sebenarnya yang dia sembunyikan. Apa sih sebenarnya yang dia sembunyikan? Bottom of the deck-nya ya. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment. Saya taruh sini aja. Channel YouTube saya ya, juga yang di TikTok.
dan Instagram. Cuman yang di TikTok dan Instagram adalah potongan-potongan dari video lengkap saya yang di YouTube yang durasinya sekitar 30 menit ke atas ya. Kalau yang di TikTok itu hanya 10 menit maksimal. Saya potong memang menyesuaikan dengan durasinya. Oke, apa ini yang membuatnya berubah? Oke. Apakah sebelumnya kalian ada konflik? Oke, di sini ada konflik teman-teman. Konflik terkait juga masalah ini dia nggak ada effort ya. Kalian mungkin menanyakan kenapa kamu sekarang berubah, kenapa kamu kok nggak memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang sekiranya mungkin perlu dijelaskan. Saya ingin penjelasan, tapi di sini nggak ada penjelasan, atau mungkin komunikasinya memang kurang baik di antara kalian satu sama lain, kayaknya jadinya nggak nyambung. Sering banyak konflik di sini. Adu argumen, kemudian ada yang apa ya? Ada energi menang kalah ya. Aku benar, kamu salah, seperti itu. Ini mirip dengan energi yang masih kemarin ya. Maklum, masih satu hari mungkin energinya masih berputar di situ juga. Kita lihat ya. Bentar, kita lihat. Apa yang membuat kepikiran, apa yang membuat berubah ya. Kemudian di sini. Oke. Di sini ada yang namanya sedang tidak ingin diganggu. Memang setelah konflik, kemudian sepertinya komunikasinya jadi nggak intens ya. Ada yang menarik diri ya. Kemudian ada salah satu pihak yang mau didengarkan. Ada salah satu pihak yang tidak mau mendengarkan. Berusaha untuk, ini ada yang saling kekeh ya. Kekeh dengan pendapatnya masing-masing ya. Tapi nggak nyambung, tidak diomongkan, ada yang tidak diomongkan ya, sehingga kan salah satunya juga ingin penjelasan gitu loh. Oke. Page of Pentacle. Oke. Page of Pentacle lebih kepada, jadi orang ini kenapa dia nggak banyak effort, perubahan ya, ada perubahan padahal sebenarnya bukan tipikal dia. Biasanya dia sama kalian itu agresif ya, lebih ke agresif. Memang ini dunia ya, dunia itu berputar ya, berputar. Sekarang ini saatnya dia ini nggak mau susah ya, nggak mau susah. Kemudian mungkin ada hal baru, memang ada hal baru yang membuat dia seperti ini ya. Selain juga ada konflik, juga di sini dia juga menghindari konflik. Kemudian di sini ada yang namanya nggak mau susah, ada ketertarikan atau menemukan hal-hal baru. Coba kita lihat ya. Oke, Emperor. Ini dia kekeh juga. Jadi ini sama-sama keras. Coba hal baru bagi dia apa nih? Kita lihat ya. Hal baru bagi dia. Oke. Hal baru untuk dia ini apa? Apakah orang baru atau pemikiran baru? Ada sesuatu yang dirahasiakan, benar, ada rahasia-rahasia. Apakah ada orang baru? Kita lihat. Betul, person. Ada orang baru yang dia rahasiakan. Oke, lanjut. Ini rahasia ya. Book ini rahasia. Oke, di sini ada sosok man. Yang dirahasiakan bisa jadi ini dia atau seseorang yang dia fokuskan ya. Fox, bottom of the deck-nya. Iya, curang. Ada hadir orang baru. Kita lihat bagaimana perasaan dia kepada orang barunya. Perasaan dia kepada orang barunya. Geser ya.
perasaan dia kepada orang barunya. Oke. Ini energi-energi maskulin ya. Bisa dia, bisa seseorang yang dia sembunyikan. Di sini ada lady, sosok feminin. Perasaannya dia. Oke. Moon lagi, moon ini lebih kepada rahasia ya. Kemudian, oke. Perasaan dia masih sebatas, fox lagi teman-teman. Cinta. Dia cinta, curang ya. Mencurangi. Ini bisa mencurangi kalian. Dan dia cinta sama seseorang ini yang sosoknya feminin. Jadi ini maskulin, ini feminin ya. Bisa berpasangan berarti ya. Di sini perasaannya curang. Ya, perasaannya curang karena dia cinta di sini sama orang barunya ya. Lebih kepada di sini ilusi ya, impian, fantasi, ada ketakutan. Tapi di sini tipu daya juga bisa ya. Alam bawah sadar, bohong ya. Kebohongan-kebohongan karena sudah menghadirkan orang lain. Di sini rider, ketemuan bisa. Kabar, rider ini, kartu-kartu rider ini kartu berkabar. Mungkin mereka intens, lagi intensnya. Itu sebabnya dia berubah dan ke kalian cenderung tadi ya, Age of Pentacle. Gak mau susah dia. Ambil yang gampang aja, gak menyita pikiran. Oke? Kita lihat inisialnya teman-teman. Inisial dia, inisial kalian, inisial mungkin tempat, kenangan atau apa ya. Bisa nama nama depan ya, nama tengah, nama panggilan, nama apapun. Oke, saya kira cukup. Di sini saya kira sifatnya, aduh, oke. Ini inisialnya silahkan disesuaikan. Ini hanya tambahan. Ya. Untuk zodiak Emperor ya, Capricorn, Virgo, Taurus. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius agak banyak, Capricorn, Virgo, Taurus agak banyak. Selebihnya ada semua teman-teman ya. Leo, Aries, Sagittarius dan Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio-nya sedikit teman-teman ya. Seperti itu. Coba kita lihat. Kalau seperti ini ya. Kira-kira perasaan dia kepada kalian kemudian apa dong ya? Apa dong perasaan dia kepada kalian? Yuk kita lihat. Perasaan dia kepada kalian. Terima kasih ya yang sudah subscribe, yang belum subscribe, apalagi yang baru saja menemukan channel saya. Saya ucapkan salam kenal ya, selamat datang, selamat bergabung, salam kenal dari saya Julia Kim Taro dari Kota Malang. Lanjut ya. Yang ini personal reading nanti saya sampaikan di akhir ya, tata caranya ya. Oke. Oke. Perasaan dia kepada kalian, ini ada yang tentang anak ya, mungkin
ada anak ya, ini pengaruhnya, perasaan dia mungkin nggak bisa lepas hanya karena anak juga bisa ya. Tapi di sini sebenarnya perasaan dia cinta, atau di sini dia merasa dia cinta sih, tapi kalian terlalu kekanak-kanakan bagi dia ya, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini perasaan dia cinta sebenarnya, tapi dia di sini memang menjauh. Di sini kartu ship itu energi menjauh ya. Karena apa? Karena di sini dia merasa banyak penderitaan. Dia bukan tipikal orang yang bisa dikungkung, karena di sini emperor ya. Dan dia di sini nggak mau ditekan, nggak mau di ini. Jadi ada yang namanya orang-orang ini kan orangnya itu kalau ditekan justru lari gitu loh. Jadi makanya di sini lari ya. Karena dia nggak mau stres. Ini mulai stres soalnya. Waktu itu mulai stres, kemudian perasaannya sebenarnya nggak berubah, dia tetap cinta. Cuman daripada pusing ya, dia membuka kunci, bisa ya, membuka kunci hatinya ya, yang sedianya sama kalian, kemudian mungkin hadir orang baru ini ya, perasaan dia akhirnya berpindah seperti itu. Memang sih dia tahu kalau itu curang ya, kartunya Fox, tapi sementara ini ya, dia lagi fokusnya ke ini, perasaannya ya, bukan ke kalian. Seperti itu, kalian bikin stres, kalian kekanak-kanakan menurut dia. Sekali lagi teman-teman, ini adalah general, tidak selalu bisa cocok dengan kalian ya. Jadi kalau ceritanya nggak sama ya, kalian merasa tidak kekanak-kanakan, yo wis, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Anggap saja seperti itu. Jadi so simple ya. Lagi pula tarot tidak harus dipercaya 100%, hanya sebagai wacana saja. Ambil yang positif. Maka dari itu saya sering menyampaikan, saya lebih banyak pencerahan dan nasihat. Jadi untuk kalian yang hanya untuk asik-asikan, bukan di saya. Ya, saya membacakannya lebih banyak yang nasihat. Kalau kalian nggak suka dinasehatin, mungkin nggak cocok dengan video-video saya. Nanti di akhir saya pencerahan soalnya. Oke, bukan hanya melulu tentang kartu. Ya, kartu ini bisa salah, bisa banget gitu. Tapi punya saya resonate, mungkin kebetulan ya. Apalagi ini general, bukan jadi nggak bisa jadi dijadikan tolak ukur ya. Seperti itu teman-teman. Kalau memang perasaannya seperti ini kepada kalian, kita lihat ya. Kata hatinya, langsung saja kata hati dia kepada dirimu, kita lihat. Kata hati dia kepada dirimu. Kata hatinya kepada dirimu. Kata hati dia kepada dirimu. Oke. I look for you everywhere. Jadi dia mau bilang, walaupun ya saya nggak banyak effort sekarang sama kamu, tapi saya memantau loh. Kadang-kadang dimanapun saya berada, seperti saya melihat kamu ya. Karena apa? Hatinya ini masih terikat, masih cinta kok ya. Mungkin ini hanya energi-energi ngambek atau pegel, mangkel, karena banyak konflik. Mungkin habis konflik. Satu hal yang dia tidak suka sama kalian terlalu menekan dan terlalu kekanak-kanakan. Sekali lagi ini general ya. Jadi kalau kalian merasa tidak kekanak-kanakan dan tidak menekan, berarti ini bukan bacaan untuk kalian, oke? Ya. I hid who I really am from you. Jadi sebenarnya dia mau bilang, sebenarnya saya itu banyak menyembunyikan banyak hal tentang diri saya yang kamu belum tahu gitu loh. Memang sengaja saya sembunyikan. Apalagi dulu pada saat kita awal-awal dekat, awal-awal kita berhubungan, mungkin tidak semuanya yang saya tampakkan hanya baik-baiknya saja. Begitu. Dan kalau sekarang memang kalian menganggapnya berubah, sebenarnya itulah diri saya yang sesungguhnya. I hid who I really am from you. Jadi saya menyembunyikan diri saya yang sesungguhnya, sifat-sifat asli saya gitu. Oke, lanjut ya. You speak to me through music. Kalau dikaitkan dengan kartu yang di sini tadi ya, konflik. Mana tadi? Konflik ya.
konflik ini tadi. You speak to me through music ya. Kalau memang ngomongnya halus, memang enak didengerin kayak lagu keroncong ya. Kadang-kadang koplo, kadang-kadang rock cadas, kadang-kadang hardcore ya. Jadi sebenarnya dia suka kalau kamu itu speak up ya. Sebentar, saya mau hajing. Bentar, saya pause dulu ya. Banyak yang nonton kena flu ya. Saya kok dari tadi nggak apa-apa sih. Kok maunya hajing. Oke, you speak to me through music. Sama juga kalau kalian dalam hal konflik. Nyerocos, dia nggak suka. Bener. Seperti itu teman-teman. Tapi sebenarnya suka sih. You speak to me through music. Kalau kalian ngomong baik itu loh. Dia mau loh dengerin. Kayak musik soalnya, ya. I can't stop thinking about you. Walaupun saya seperti ini, saya masih memikirkan kamu kok. Ya. Kalau saya sudah nggak memikirkan kamu, ya. Mungkin saya memang benar-benar berpindah hati. Kalau saya lihat sih di sini hanya iseng ya teman-teman, hanya berkabar, hanya asik-asikan aja. Memang sih dia mulai ada hati seperti itu, tapi dia nggak berhenti untuk memikirkan kalian karena rasa cintanya masih, cuman menjauh. Ini energi-energi ngambek ya, katanya orang Jawa Timur pore ya, ngambek aja sama kurang cocok ya. Mungkin momennya tepat kemudian hadir orang lain gitu loh. I want to tell you how I feel. Sebenarnya dia mau bilang, I want to tell you how I feel. Coba how I feel-nya apa? Oh, ada yang terbuka teman-teman. Oh, ini enggak banyak. Oke, di sini. I love you before you could leave me. Ya, jadi gini, mungkin ada di antara kalian yang sudah menyampaikan, oh ini M teman-teman, bukan W ya. Ini M. Ini M. Terbalik saya naruhnya. I love you before you could leave me. Jadi, dengan selama berhubungan mungkin banyak konflik ya. Kemudian kalian sering bersikap kekanak-kanakan sehingga dia mulai malas, mulai berubah seperti itu, menghadirkan orang lain ya. Ilfeel bisa dikatakan seperti itu, tapi enggak kemudian benar-benar enggak mau, dia masih ada cinta ya. Cuma dia mikirnya gini, kalian mungkin sering mengancam bahwa kalau memang kamu nggak suka sama saya, sudah ada orang lain, sudah sana pergi. Nah, omongan-omongan semacam itu, ya. Jadi dia berpikirnya, I love you before you could leave me. Loh, kalau kamu memang mau pergi, ya sebentar, aku tak pergi duluan, gitu loh. Aku memang seperti ini karena saya berpikir kamu sudah nggak mau sama aku. Dia ada pikiran seperti itu loh. I left you before you could leave me. Sebelum kamu meninggalkan saya, ya aku harus ancang-ancang juga dong, gitu. Aku harus ada pandangan lagi. Kalau memang kalian pernah menyampaikan seperti itu. Kalau memang kalian tidak pernah menyampaikan seperti itu, berarti baca ini bukan untuk kalian. Apalagi yang sesi ini. Ya, sesi ini. Berarti bukan. Ya, maklum Rek, ini general, bukan personal. Ya, kalau personal beda, energi kalian sendiri. Ini yang nonton banyak, otomatis energi banyak orang. Ngono lho, ya, begono, ya. Oke. Jadi ini yang ingin dia sampaikan. Lanjut ya, untuk kita melihat pesan alam semesta, saran-saran atau pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Khusus untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, ya. Kalau memang tidak masuk, it's okay. Kalian bisa nonton video-video saya yang lain di channel YouTube saya. Mungkin di sana ada yang lebih resonate. Kalian bisa pilih di sana, bisa tonton dari awal hingga akhir. Jangan di TikTok, karena kalau di TikTok itu separuh-separuh, Rek, ya. Separuh-separuh. Kenapa nggak bikin yang di TikTok khusus? Gak ono waktu, Rek. Sumprit, ya. Sungguh. Karena personal reading, terus saya harus bikin konten setiap hari supaya untuk supaya algoritmanya ini loh, YouTube itu membacanya bagus gitu loh, prestasi saya di YouTube gitu loh. Itu aja sih, supaya ada konsistensinya gitu. Oke. Untuk yang di TikTok memang dulu saya live, sekarang sudah enggak ya, sudah enggak pernah live.
Jadi saya fokuskan ke YouTube memang seperti itu. Jadi saran saya kalau memang kalian membutuhkan ya, kalian benar-benar suka ya, mending di YouTube lebih lebih detail. Dan untuk lebih jelas ya untuk permasalahan kalian, saya sarankan untuk personal reading karena semua bacaan saya yang di YouTube itu general. Oke, kita masuk ke dalam pesan alam semesta untuk kalian. Oke, lanjut. Pesan alam semesta untuk kalian. Saya ambil 3 ya. Pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pembacaan personal di saya semuanya berbayar teman-teman, dan pembacaannya dengan video call, interaksi dan live langsung dengan saya ya. Caranya adalah chat, ketik WA, ketik WA ya Allah. Ketik daftar ya, kirim ke WA-nya Mbak Tia, admin saya ya. Nanti akan dibalas oleh Mbak Tia. Silakan dibaca yang dikirimkan oleh Mbak Tia ya. Dipahami, diisi formnya, kemudian setelah pembayaran, setelah transfer, kalian kirimkan bukti transfernya, baru diberikan jadwal yang kosong yang bisa kalian ambil ya untuk pembacaan. Langsung personal dengan saya. Saya nggak chat ya, nggak chat. Apalagi nelpon, yang sering nelpon, maksa nelpon saya blokir ya, ganggu soalnya pembacaan saya semuanya dengan video call. Kalau ada telepon masuk sering ganggu ya. Saya omongkan di depan supaya jelas dulu ya. Kemudian semuanya berbayar 100.000 per 20 menit. Oke. Yang membalas itu nanti Mbak Tia, bukan saya ya. Saya cuma tinggal membacakan sesuai yang jadwal yang diberikan Mbak Tia. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Lanjut. Di sini purification and detoxification, artinya memurnikan energi dan mendetok energi kalian. Purification memurnikan, detox itu membuang racun. Ya, it's time to release physical and energetic toxin from your life. Ya, sebentar teman-teman. Bisa dia yang toksik, ya, menimbulkan toksin. Ya, toksin itu racun. Ya, makanya perlu detox. Kalau memang hubungan kalian itu atau dia itu adalah seorang yang toksik, ya, toksinnya yang dihilangkan bukan orangnya, ya. Oke, kalau memang orangnya memang toksik, ya berarti orangnya yang dihindari, ya. Kalau memang toksiknya dia itu, jadi gini teman-teman, jangan melihat seseorang itu toksik, ya. Tapi lihat dulu kepada diri kita, apakah diri kita nggak toksik, gitu. Apakah diri kita sudah benar, gitu. Supaya apa? Supaya toksiknya nggak semakin dalam. Artinya begini, kalau kita hanya menyalahkan orang lain dan hanya melihat kesalahan orang lain, dan itu akan membuat kalian semakin kecewa dan sakit, itu yang namanya toksiknya di situ. Sebenarnya bukan dianya, ya, bukan dianya, tapi lebih kepada bagaimana sudut pandang kita memandang permasalahan, ya, dari melihat kesalahan orang lain. Apa yang terjadi dalam diri kita itu karena orang lain. Itu pemikiran yang kurang tepat saya kira, ya. Kurang bijak saya lihat. Jadi seperti itu teman-teman, kalau memang kalian merasa sudah benar, sudah baik, ya, sementara dia memang tidak baik. So jelas kalau kalian sudah merasa dia tidak baik, jadi jangan dipertahankan, ngapain gitu loh. Orang yang nggak baik gitu, ya kan? Kalau memang masuk dalam cerita rumah tangga, bukan hubungannya, ya, bukan hubungannya yang diputuskan, ya, tapi diperbaiki. Yang diputuskan masalahnya, jadi dicari tahu. Biasanya paling banyak soal komunikasi. Dia nggak bisa mudah ajak komunikasi, minta sama Tuhan, ya,
minta sama alam semesta, pencipta ya, pencipta alam semesta untuk bisa membuka hatinya, bukan malah berdebat. Debat mau menang ya, ada yang menang, ada yang kalah, mau mencari salah benar dalam hubungan nggak bisa seperti itu. Nggak akan ada titik temu. Yang dicari adalah titik temunya, apalagi soal rumah tangga. Kalau pacaran ya, apalagi TTM ya, apalagi FWB ya, wis gak usah wis, ganti ya orangnya, lokir ya, tukar tambah, kalau bisa tukar bonus gitu loh. Paham ya? Jadi di sini sayangi jiwa kalian ya, karena di sini perlu pemurnian, banyak toksiknya, banyak toksinnya, banyak racunnya. Dilihat racunnya apa dulu. Apakah kita yang meracuni diri kita sendiri dengan pikiran kita, ya, atau memang orangnya yang meracuni kita? Ya jangan mau diracun lah, wong tahu itu racun kok ditelan. Kan gitu. Oke, lanjut. Di sini multifaceted, ya. There are many layers and dimension to the situation or person you are asking about, ya. Di sini sebenarnya ada layer itu ada sisi-sisi atau dimensi-dimensi terhadap situasi ini atau orang ini, ya, yang orang yang kalian tanyakan, ya. Atau mungkin sebenarnya kalian pengen tahu banyak tentang orang ini. Apa sih, Mbak? Terlalu banyak pertanyaan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tanpa melihat ya diri kita. Ya. Tampak banget lebih banyak menyalahkan orang, lebih banyak tidak terima terhadap perbuatan dia, menginginkan ucapan dia, menginginkan permintaan maaf dia, ingin kejelasan dari dia. Itu yang membuat kita semakin sakit. Seperti itu. Lanjut ya. Saya kira nggak perlu terlalu banyak untuk berharap dia begini dan begitu. Tapi lebih kepada kita. Kita kalau seperti itu, sebenarnya pertama memang nggak bijak. Kedua, kita ngelantur. Nggak tahu tujuan kita apa akhirnya. Akhirnya tujuannya menyalahkan orang lain. Ya. Akhirnya outcome-nya menyalahkan orang lain dan kita nggak dapat apa-apa loh. Dapatnya stres. Cuman itu. Clearing negativity, oke, ya. Termasuk mungkin clearing itu membersihkan hal-hal yang sifatnya negatif. Release negativity from within or around you, ya. Lepaskan energi-energi negatif di dalam diri juga yang ada di dekat kamu, sekitar kamu. Bisa orang ini, bisa juga yang seperti saya bilang. Berarti ini semua keterkaitan, mirip sarannya, ya. Oke. Saran yang kedua, pakai kartu yang lain. Jadi bukan dari saya cuma menyampaikan, ya. Lanjut. Oke. Saran. Ini kalau kartunya bentuknya hati gini sulit. Oke. Oke, kita lihat saran berikutnya untuk kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Time, you are trying too hard, give it time. Ya, kalian sudah berusaha keras dan sudah terlalu stres dalam hubungan ini. Ya, kamu mencoba terlalu keras untuk hubungan ini. Berjuang terlalu keras, give it a time, give it time. Berikan waktu untuk diri kalian sendiri. Ya, saatnya kalian memikirkan diri kalian sendiri. Purification and detoxification, memikirkan jiwa kalian, ya. Kalian yang bisa menjaga, kalian yang bertanggung jawab terhadap jiwa kalian, ya. Jagalah, hargailah, ya. Sayangilah jiwa kalian. Ya. Jangan terus dibiarkan sakit-sakit. Kalau kalian melakukan pembiaran, ya, tidak purification and detoxification, berarti kalian dolim terhadap jiwa kalian sendiri. Bukan orang lain sebenarnya. Reflection, give each other some space at the moment. Trust and have faith. They all will work out for the best. Berikan waktu, ya, juga jarak atau ruang pada saat ini, ya, untuk masing-masing, untuk kalian juga, untuk dia juga. Percaya dan yakin bahwa semua yang terjadi adalah untuk kebaikan, ya. Mungkin dia seperti ini memang ingin ditunjukkan
Siapa dia sebenarnya yang tadi bilang ya, dia bilang bahwa sebenarnya selama ini aku menutupi, bukan diri saya sendiri. Mungkin kamu baru tahu, inilah aslinya saya. Sebenarnya kalau di sini ditunjukkan siapa asli dia, harusnya kalian bersyukur. Sehingga tidak terlalu berlama-lama dan berharap dengan orang yang salah. Kan seperti itu. Oke? Oke, di sini. Look deep within your heart. Ini jangan justru menyesali ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Seperti ini. Ya, aduh saya berarti dibodohin, saya bodoh. Gak popo, bodoh saiki. Tapi kemudian menjadi pintar daripada terbodoh-bodoh ya. Terlalu lama, ya kan? Makanya kalian diselamatkan, ditunjukkan siapa dia yang sebenarnya, ya. Kemudian look deep within your heart and you will feel my love. My love for you as deep as the ocean. Nah, ini repot. Ini sudah mau detox, di sini hantunya ya. Toksinnya itu meracuni lagi. Lihatlah ke dalam hatimu yang paling dalam. Dia mau bilang gitu. Kamu akan merasakan bagaimana cinta saya kepadamu. My love for you. Cinta saya kepadamu. As deep as the ocean. Cintaku kepadamu sedalam samudra. Mentai. Iya, kalau nggak kena ini. Pusaran cinta di dalam samudra. Habis gitu tenggelam. Kayak itu. Kapal Titanic. Hancur. Ya, hancur modiar. Maka gini, oke lah kalau memang kalian masih merasakan dia cinta, merasakan loh ya. Tapi ya tetap logis dong ya. Kalau mek cinta tok, omong tok, apalagi itu dikatakan dulu ya. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, kejadian berganti kejadian. Jangan lupa, Tuhan Maha membolak-balikkan hati. Yang dulu janji dulu memang cinta. Suatu saat, setiap saat bisa berubah menjadi benci kok. Karena ini manusia ya, bukan Tuhan, bukan malaikat ya. Wong malaikat aja kadang-kadang nggak mampu. Kalau Tuhan sudah mau menutup hati seseorang, membuka hati seseorang, terserah Tuhan gitu ya. Jadi kalau memang cuman ngomong toh, apalagi sudah dulu sudah berlalu lah ya, nggak dulu lah, sudah pernah dikatakan seperti itu. Tapi kan sudah lewat ya. Kita dengan berjalannya waktu nggak tahu perubahannya. Toh dia juga bilang loh, sebenarnya aku banyak menyembunyikan sesuatu. Yang saya tunjukkan kepadamu bukan saya yang sebenarnya. Jahat dong dia. Gak popo, anggap aja apes. Kayak kena tipu itu ya. Kena tipu arisan bodong. Kena tipu apa gitu ya. Karena apa? Karena kebodohan kita. Anggap saja seperti itu. Gak popo wis apes ya. Tapi ya sudah, kalau sudah dikasih petunjuk, bangkit. Jangan terus mengapes-apeskan diri. Itu namanya tidak menyayangi jiwa. Ya, bangkit dong. Healing itu bukan ke pantai, bukan ngafe, bukan dugem ya. Dugem lawas banget ya. Bukan hangout, tapi lebih kepada ini purification dan detoxification, menjadi pribadi yang lebih baru ya, lebih cerah, melihat segala sesuatunya lebih terang, sehingga melangkah lebih nyaman gitu. Oke. Jadi kalau dia cuma ngomong tok ya, ngomong aja tanpa tindakan, cinta, my love for you as deep as the ocean ya. Cintaku sedalam lautan ya. Iya lek gak kerem, iya kalau enggak karam ya. Karena bisa juga cintanya sedalam lautan ya. Dalam sampai enggak bisa ke atas. Ya mendelep tok itu, tenggelam tok. Maksudnya saking dalamnya, menenggelamkan gitu. Jadi yang realistis aja lah. Kalau dia cuma bilang cinta tok tapi nggak ada perjuangannya, itu namanya sama juga kentut ya. Apa bedanya ya? Abab, maksudnya kita ngomong kan hanya angin yang keluar ya, sama yang di bawah itu sama. Maaf, saya orang Jawa Timur ngomongnya rada kasar. Jadi gitu, apa bedanya gitu sama anginnya, karena nggak ada perwujudannya gitu loh. Iya kan? Lek cinta yo dibuktikan dong dengan perjuangan, dengan perhatian, dengan kasih sayang, bukan malah ngilang. Kemudian nggak ada penjelasan, kemudian membuat, kalau orang sayang nggak akan membuat kita khawatir, akan membahagiakan kita. Walaupun belum bisa, pasti ada usahanya, minimal ada lah, ngono. Ya. Logis dong, jangan kemudian itu tadi sudah sedalam lautan sampai nggak bisa nafas kalau tidak terlalu dalam kayak samudra. Akhirnya yaitu taunya cuma cinta, lupa bernafas, modiar ya. Oke,
Saya kira itu saja ya. Sudah saya sebutkan tadi soal personal reading. Kemudian sekali lagi saya ingatkan, ini adalah general, belum tentu bisa cocok untuk semuanya. Kalau nggak cocok nggak usah makso ya, nggak usah memaksakan diri. Bisa ditonton video saya yang lain di channel saya, mungkin ada yang lebih cocok. Oke, terima kasih banyak. Selamat healing ya. Semoga hari ke hari kalian sering nonton video saya semakin positif ya. Bijak-bijak dalam menonton video-video YouTube, video-video tarot ya. Ambil hikmah, ambil wacananya secara positif ya. Afirmasi positifnya. Jangan cuma ramalan-ramalan tok. Kalau pengen sesuatu yang sifatnya menerawang dan sebagainya ke dukun, jangan lihat tarot ya. Bukan untuk itu peruntukannya ya. Ini lebih kepada penyemangat ya, wawasan ya, wacana yang positif. Oke. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.